Kasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Baik. Tema hari ini adalah covenant relationship. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan Yesus membangun gereja dan bukan sekedar pelayanan? Kalau saudara sudah bergabung cukup lama di MDC, saudara akan menemukan sebuah perbedaan besar antara gereja MDC dengan gereja-gereja yang lain. Yaitu gereja MDC punya filosofi, ya. Filosofi ini mengandung 5 hal, bisa ditampilkan. Nah, yang pertama adalah ketuhanan Kristus Yesus, the Lordship of Jesus Christ. Yang kedua adalah hubungan ikat janji, covenant relationship. Yang ketiga, mentalitas kerajaan Allah, kingdom mentality. Yang keempat adalah melakukan yang terbaik atau spirit of excellence. Dan yang kelima, pengabdian diri atau servanthood. Dan filosofi inilah yang menjadi ciri dari gereja Kristen Perjanjian Baru masa depan cerah. Sehingga kalau antar jemaat MDC bertemu, nilai-nilai inilah yang membuat kita jadi sama dengan semua MDC yang ada di Indonesia. Dan hari ini, sehubungan dengan akan ditahbiskannya beberapa orang menjadi committed member di MDC, maka saya akan sharing kepada saudara mengenai poin yang kedua tentang covenant relationship. Saudara mungkin kalau ada saudara yang belum lama bergabung, saudara merasa aneh, ya, karena hanya di MDC setiap orang yang mau menjadi anggota, member, harus ikut kelas pemuritan yang namanya dasar kekristenan. Setelah itu ikut kelas pemuritan namanya hidup berjemaat. Kemudian setelah itu mereka harus diwawancara. Baru kalau mereka setuju dan mereka merasa bahwa mereka ditempatkan Tuhan di gereja ini, baru mereka akan ditahbiskan di depan jemaat. Jadi kalau ada beberapa suara-suara sumbang yang bilang MDC merebut jemaat orang lain, kita susah juga mau ngerebutnya karena birokrasinya panjang. Untuk jadi committed member minimal saudara harus beribadah di sini secara rutin selama 1 tahun. Baru bisa saudara ditahbiskan jadi committed member. Apa bedanya committed member dengan yang bukan committed member? Committed member adalah orang-orang yang sudah mendedikasikan hidupnya, komitmen untuk mendukung setiap program yang ada di gereja ini. Mendukung dalam hal dana, mendukung dalam hal apa? Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran supaya gereja ini bisa mencapai visinya, yaitu menjangkau, memuridkan, dan mengutus, ya. Jadi kita nanti akan saksikan teman-teman yang memberikan dirinya untuk menjadi committed member di MDC. Nah, hari ini kita akan bahas poin yang kedua, covenant relationship. Kenapa Tuhan Yesus membangun gerejanya? Saudara di sini ada yang pernah jadi adminnya grup WA? Admin grup WA? Coba angkat tangannya, pengen lihat yang pernah jadi admin grup WA. Cukup banyak juga ya? Ya. Nah, saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara jadi admin grup WA, sebentar. Kalau saudara jadi admin grup WA, siapa yang saudara rekrut jadi membernya, jadi anggotanya? Siapa? Tentu orang-orang yang saudara anggap ini close relationship dengan kita. Orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang punya visi yang sama, orang-orang punya kehendak yang sama. Saya mau tanya, kalau misalnya
Kalau misalnya Yesus punya grup WA, kira-kira siapa anggotanya dan membernya? Hah? Oh, 11 rasul. Siapa lagi? Siapa yang mau jadi anggotanya, grup membernya? Ya. Saya yakin kalau Yesus punya grup WA, yang diangkat jadi close relationship-nya adalah orang-orang yang dia anggap paling dekat dengan dia. Tidak semua orang, tapi orang-orang yang dia rasa bisa bekerja sama dengan dia. Dan saudara tahu, kalau di dunia maya orang bisa bikin WA group, Yesus dia juga di dunia nyata dia bikin grup. Apa namanya? Makanya saudara nggak pernah join grup. Dan yang sudah ada di dalam grup, kenapa saudara left grup? Beberapa cuma ngintip-ngintip doang, nggak aktif, karena saudara nggak tahu. Yesus dia bikin grup namanya gereja. Ya, tepuk tangan boleh. Dia bikin namanya gereja. Ya, gereja itu grup satu-satunya yang dibuat oleh Yesus. Yesus bilang di dalam Matius 16 ayat 18, Aku akan mendirikan gerejaku. Aku artinya yang mendirikan Yesus, adminnya Yesus. Aku akan mendirikan gerejaku. Berarti gereja itu miliknya Yesus. Dan kalau dia yang bikin gereja, dia pemiliknya, dia yang menentukan siapa yang boleh jadi anggotanya, siapa yang jadi member-membernya. Yesus ngomong begitu karena banyak orang cinta Tuhan tapi tidak cinta sama gereja. Banyak orang lebih aktif ada di luar gereja. Apakah di luar gereja ada grup-grup yang lain? Ada. Ada banyak grup, ada banyak organisasi, ada banyak lembaga, ada banyak yayasan, ada banyak badan, ada banyak jaringan-jaringan pelayanan rohani di luar gereja. Apa bedanya semuanya itu dengan gereja? Apakah boleh kita melayani di organisasi-organisasi di luar gereja? Di lembaga-lembaga, lembaga Alkitab Indonesia, di jaringan-jaringan, jaringan doa kota, jaringan doa nasional. Apakah kita boleh melayani di yayasan masa depan cerah? Bolehkah kita melayani di OKKSS, Oikumene Kristen Katolik? Bolehkah kita melayani di organisasi-organisasi misi, badan-badan misi yang lain? Boleh nggak? Boleh. Lalu apa bedanya dengan melayani di gereja? Kalau saudara melayani di luar gereja, tidak salah, benar. Tuhan juga senang kalau saudara melayani di sana. Tetapi saudara harus tahu bahwa saudara ditanam oleh Tuhan di rumahnya, ditanam oleh Tuhan di dalam keluarganya, dan satu-satunya wadah yang didirikan oleh Yesus sendiri adalah gerejanya. Jadi kita seharusnya melayani di luar, tetapi mendukung rumah Tuhan. Semua organisasi-organisasi yang lain dibangun oleh manusia atas inisiatif manusia karena melihat kebutuhan. Tetapi gereja satu-satunya yang dibangun oleh Yesus.
Jadi semua lembaga, yayasan, jaringan, badan, semuanya harus mendukung gereja. Itu yang alkitabiah dan itu yang benar. Bukan malah menjadi saingan dari gereja. Yesus tidak pernah bilang, aku akan membangun pelayananmu, organisasimu, lembagamu, jaringanmu, yayasanmu. Tidak. Dia bilang, aku akan mendirikan gerejaku. I will build my church. Ya. Jadi itulah sebabnya kita semua harus terikat di dalam gereja. Dan sekali lagi, karena Tuhan yang punya gereja, Dia yang menempatkan setiap orang di dalam gerejanya. Dia yang menempatkan setiap orang dalam gerejanya. Ya. Oleh sebab itu, kita perlu aktif di dalam kegiatan rohani, tetapi kita harus berakar di dalam rumah Tuhan. Kita harus berakar, bertumbuh di dalam gerejanya. Dan hari ini kita akan mentabiskan beberapa community member, dan Tuhan ingin kita tahu beberapa hal yang penting ini. Mengapa Tuhan membangun gereja? Mengapa Dia tidak membangun organisasi, bukan yayasan, bukan jaringan, bukan badan, tetapi gereja? Saya akan baca dari Matius 16 ayat yang ke-18. Kalau bisa ditampilkan, Matius 16 ayat yang ke-18. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku, Yesus, akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Tuhan jelas bilang, aku akan membangun gerejaku. Kenapa Tuhan memilih untuk membangun gereja daripada organisasi pelayanan? Karena Alkitab berkata bahwa gereja adalah tubuhnya. Kita semuanya anggota tubuh Yesus. Kita ini bukan aksesoris. Kita kalau aksesoris bisa lepas. Cincin bisa di kanan, lagi ini bisa dilepas, saya bisa pindah ke sebelah kiri cincin saya. No problem. Tapi kalau tangan saya tidak bisa lepas yang kanan, lalu pindah ke kiri. Pertama, kalau saya lepas, sakit. Kedua, kalau dia sampai pindah, tidak bisa berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya kenapa harus Tuhan yang menempatkan orang di dalam tubuhnya. Jadi kita ini bukan sekedar proyek rohani, kita ini bukan sekedar alat atau sarana, tetapi kita anggota tubuh yang terikat dan tidak bisa terlepas dari tubuh Kristus, dari tubuh Kristus, dari gerejanya. Seorang bapak tidak ingin anak-anaknya bangun garasi, bangun dapur, tapi mereka tinggal di sana. Garasi perlu, dapur perlu, tapi Tuhan bapak ini kepingin anak-anaknya tinggalnya di dalam rumah. Sekali-kali mereka ke dapur kalau ada perlu. Sekali-kali mereka ke garasi kalau mau taruh mobil, mau ambil mobil. Tetapi mereka tinggal, beraktivitas di dalam rumah. Iya, Yesus ingin kita menetap, bertumbuh di dalam bait-Nya. Dan kita adalah bait Allah, rumah Tuhan, keluarga rohani, bukan organisasi pelayanan. Yang diakui pemerintah itu sekolah atau tempat les. Yang diakui perusahaan-perusahaan, sekolah atau ijazah sekolah atau tempat les. Di sekolah orang belajar, di tempat les orang belajar. Dan yang ngajar di tempat les sama yang di sekolah seringkali sama. Bahkan kadang-kadang anak-anak di tempat les
lebih pintar daripada anak-anak di sekolah. Tapi walaupun sama, yang legal, yang dilegalisasi, yang diakui sekolah. Gereja juga sama. Di pelayanan orangnya melayani. Di sini di dalam gereja juga melayani. Mungkin di sana dia lebih berfungsi, betul, tidak salah. Tapi Tuhan mau setiap orang, walaupun dia melayani di luar, dia tetap terikat di dalam gereja Tuhan. Pelayanan bisa berubah, gereja tidak bisa berubah. Kenapa? Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Kristus, Yesus menyerahkan dirinya kepada gereja, bukan kepada badan, jaringan, lembaga, yayasan, bukan. Dia menyerahkan dirinya kepada gereja dan dia mengasihi gerejanya. Siapa di sini yang tidak sayang sama tubuhnya? Sampai rumah ngaca, mataku jelek, ambil pisau dicungkil keluar. Mataku kok sipit ya, langsung ditarik, diganti pakai matanya boneka gitu supaya besar. Kulitnya kok hitam ya, ambil cat. Gak ada, semua sayang sama badannya. Yesus dia cinta. Dia tidak pernah menandatangani kontrak apapun dengan yayasan, badan, lembaga apapun. Tapi dia menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya, nyawanya untuk gereja. Itu artinya hubungan gereja dengan kita itu bukan hubungan transaksional. Yayasan apalagi jaringan boleh ganti pemimpin, boleh visinya berganti-ganti, tapi gereja tidak boleh. Gereja visinya harus sama, karena gereja yang membangun Yesus sendiri. Hubungan di dalam gereja adalah hubungan relasional dan komitmen di dalam kasih. Pertanyaannya, apa bedanya covenant atau ikat janji dengan promise? Covenant dengan promise kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama, janji, tetapi maknanya berbeda. Kalau orang suami istri, laki-laki dan perempuan menikah, dia bukan namanya berjanji, dia namanya ikat janji, namanya covenant. Alkitab kita namanya bukan buku promise, bukan, tapi covenant. Ada old covenant, ada new covenant. Jadi ada covenant antara kita dengan Tuhan, ada ikat janji yang tidak bisa dipisahkan. Kontrak itu kalau salah satu melanggar perjanjian, bisa diputus kontraknya, bisa tidak diperpanjang. Tapi kalau covenant, salah satu gagal memenuhi, yang salah satu jatuh, kata Tuhan, aku akan tetap setia. Kalau kita punya perjanjian dengan Tuhan, kita pasti sering melakukan pelanggaran, tapi Tuhan bilang, aku tetap setia. Itu sebabnya kenapa kita perlu menjadi seorang committed member dalam sebuah gereja. Dan itulah cara Yesus mengasihi gerejanya. Jadi bukan hubungan transaksional, tetapi hubungan kasih satu dengan yang lain. Mazmur 92 ayat 13-14 berkata, orang yang ditanam di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sebuah tanaman kalau dia tidak ditanam, dipindah sebentar, pindah sini, pindah sana,
dia tidak akan bertumbuh dengan baik dan tidak akan berbuah. Supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, dia harus ditanam di satu tempat. Di situ dia bagian-bagian yang tidak perlu dipotong, di situ dia disiram, di situ dia bertumbuh dan akhirnya berbuah. Demikian juga dengan orang percaya. Orang percaya yang berpindah-pindah gereja karena ketidaknyamanan, ya, karena cari kenyamanan, dia tidak akan berbuah. Nyaman tapi tidak akan berbuah. Kenapa kok tidak berbuah? Karena untuk berbuah dia perlu disiram, dia perlu dibentuk, dia perlu dipotong-potong bagian tertentu dalam hidupnya, karakternya, cara berpikirnya, baru dia siap untuk berbuah. Jadi bukan sekedar seperti orang itu, lagi hujan numpang neduh di sini, oh nanti lagi jalan, oh nuduh di sana, sebentar ibadah di sini, aduh rasanya di sana pembicaraan lebih baik, pindah ke sana. Committed member di MDC tidak pernah dilarang beribadah di tempat lain. Saya waktu di Prabu Muli, ada jemaat dari gereja lain ibadah di tempat kita. Hanya sekedar ibadah, datang 1-2 kali. Tiba-tiba saya dapat kabar, dia orang itu tidak boleh datang lagi ke gereja kita karena sama pendetanya dilarang. Saya dari atas mimbar ini saya mau beritahu, di MDC tidak dilarang. Asal saudara pergi ke gereja yang benar, jangan ke gereja yang nggak benar, karena gereja tidak semua benar. Tapi kalau saudara pergi ke gereja yang benar, saudara tidak pernah dilarang. Tapi sama seperti kita, kadang-kadang kita makan di KFC, kadang makan di mie aloy, kadang makan di mie aang, bisa pindah-pindah. Tetapi lebih sering kita makan di rumah, itu sekali-sekali. Kita punya rumah, tempat kita tinggal, rumah tetap. Apapun yang terjadi, kapanpun, jam berapapun kita bisa pulang karena ini rumah kita. Tuhan kepingin setiap orang merasa bahwa dia pemilik dari gerejanya. Dia bukan sekedar orang yang numpang, tamu, penonton yang sudah selesai acara pulang, tapi dia adalah pemilik, dia adalah keluarga, anggota dari keluarga gereja yang Tuhan tempatkan di sana. Efesus 1:22-23 berkata, dialah kepala dari tubuh, yaitu gereja, yang adalah kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesus adalah kepala gereja, dan kita ini adalah tubuhnya. Jadi bedanya apa antara lembaga-lembaga jaringan badan yayasan dengan gereja? Kita mau lihat tabel berikut ini. Coba bisa ditampilkan. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Jadi saya bacakan kalau ada yang nggak kelihatan di belakang. Asalnya gereja itu didirikan oleh Yesus. Kalau lembaga pelayanan didirikan oleh manusia karena panggilan atau karena kebutuhan. Kepala gereja adalah Kristus, kepala lembaga pelayanan adalah manusia, pemimpinnya, pendirinya. Sifatnya dari gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, organisme, bukan organisasi. Sedangkan lembaga pelayanan adalah alat atau fungsi untuk pelayanan. Hubungan antara anggotanya di dalam gereja adalah covenant, ikatan kasih dan kesetiaan. Sedangkan di lembaga pelayanan adalah fungsional, kontrak kerja. Kalau tidak percaya boleh tanya sama Ajeng. Dia ada di lembaga pelayanan. Setelah kontraknya selesai, diputus, dilepas. Itu lembaga, itu organisasi. Fokusnya, gereja fokusnya pembentukan karakter, penanaman, pemuritan, pengutusan, pendewasaan rohani.
Lembaga pelayanan fokusnya apa? Fokusnya pelaksanaan tugas, misi tertentu. Semua lembaga, yayasan dan lain-lain punya visi dan misi tertentu. Tetapi gereja, dia mau membentuk karakter supaya setiap orang bisa memenuhi panggilan Kristus, bisa memaksimalkan semua potensi talentanya di bidang apa saja. Dan gereja bertanggung jawab untuk memfasilitasi setiap anggota untuk bertumbuh, berfungsi, dan berbuah bagi kerajaan Allah. Kita tidak membatasi jenjang karir dari setiap anggotanya. Bahkan kalau saudara ada di gereja MDC, kita kepingin sekali setiap orang itu bertumbuh menjadi pemimpin. Saya tidak pernah takut untuk disaingi. Saya lebih senang kalau ada orang yang lebih hebat, lebih baik, lebih pintar berkhotbah daripada saya lebih senang. Karena saya jadi sedikit pekerjaan. Kalau saudara bisa ngajar mereka, saya senang sekali. Karena kita butuh banyak pengajar. Kita tidak pernah menghalangi orang untuk bertumbuh, bahkan untuk jadi pemimpin. Kalau saudara dipanggil untuk jadi pemimpin, saudara dipersilakan, dikasih karpet merah untuk maju ke depan. Durasi, kalau saudara ada di gereja, durasi saudara adalah kekal. Saudara tidak punya batas untuk jadi anggota gereja, karena Tuhan bilang, aku akan berikan gerejaku yang alam maut tidak bisa membatasi. Jadi setelah lewat alam maut, saudara tetap anggota. Kalau lembaga sementara, ya selesai. Itulah sebabnya kenapa kalau saudara lihat banyak pihak, yang saya sebut pihak itu bisa di alam roh, setan, iblis, roh-roh jahat. Juga ada di alam nyata pihak-pihak tertentu yang tidak suka gereja ada, bertambah, dan mempengaruhi sekelilingnya. Makanya pertumbuhan gereja sangat dihambat di mana-mana di seluruh dunia tanpa kecuali. Tetapi kalau lembaga, yayasan bebas karena tidak membahayakan buat kerajaan iblis, buat kerajaan neraka. Gereja punya otoritas, gereja punya kuasa, diberi kuasa. Dan Yesus bilang segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dia kepala gereja, dia menyertai gerejanya sampai selama-lamanya. Bukan sampai kita mati, sampai selama-lamanya. Lembaga pelayanan, yayasan adalah alat bantu dari tubuh, tapi bukan tubuh itu sendiri. Tongkat bantu kita jalan, kacamata bantu kita melihat, tetapi bukan tubuh. Yang disebut tubuh, kaki kita, mata kita, itu yang tubuh. Rumah tanpa garasi, tanpa teras, tetap rumah. Garasi, teras, tanpa ruangan utama. Kalau cuma ada garasi, di satu tanah ada garasi dan ada teras, itu bukan rumah. Itulah sebabnya saudara, kita perlu jadi anggota dari rumah. Ruangan-ruangan yang ada itu hanya penunjang, ruangan penunjang, bukan rumah. Efesus 3 ayat 10 berkata, supaya oleh jemaat, oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Supaya oleh jemaat, oleh gereja, bukan oleh lembaga. Jemaat itu tubuh Kristus. Itu sebabnya kenapa kita perlu lebih loyal,
kepada gereja daripada kepada komunitas-komunitas yang lainnya. Pertanyaan buat kita, selama ini apakah kita lebih loyal kepada komunitas-komunitas di luar sana atau kita lebih loyal kepada gerejanya? Coba saudara introspeksi, saudara pikirkan, karena apa? Karena Tuhan yang membangun gerejanya dan menempatkan saudara di dalam gerejanya. Tentu secara logika kita perlu lebih loyal kepada gereja yang didirikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang orang melayani di luar, tapi harus berakar ke dalam. Gereja adalah rumah rohani kita. Pelayanan di luar hanyalah ruangan-ruangan penunjang bagi pelayanan tersebut. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kalau kita baca, saya nggak baca semua, terlalu panjang. Kalau kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47, di situ jemaat mula-mula mereka itu hidup bersama. Dan apa yang mereka lakukan di sana? Mereka di sana hidup dalam pengajaran, diajar firman Tuhan. Yang kedua, mereka hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, mereka berdoa bersama-sama. Yang keempat, mereka makan bersama-sama. Dan mereka saling membagi. Ada orang yang kekurangan, satu orang yang lain, mereka menjual harta miliknya untuk dibagikan kepada orang yang lain. Tuhan kepingin setiap kita betul-betul mengalami hal tersebut. Itulah sebabnya nama gereja kita Gereja Kristen Perjanjian Baru. Karena kita kepingin gereja kita seperti gereja yang dibangun oleh Yesus. Pak, ada nggak gereja Kristen Perjanjian Lama? Nggak ada, saudara. Karena di Perjanjian Lama belum ada gereja. Yang ada gereja hanya di Alkitab Perjanjian Baru. Tapi kita sebut gereja Kristen Perjanjian Baru karena kita mau menjadi gereja seperti yang tertulis, tercatat di Alkitab, di Kisah Para Rasul. Ya. Di dalam Alkitab, jemaat itu bukan sekedar hadir, beribadah, langsung pulang. Tetapi mereka merasa saling memiliki. Mereka saling terikat, covenant, bukan hanya sebuah kegiatan saja. Setelah kegiatan buyar, tetapi walaupun mereka sudah pulang, hati mereka masih terikat satu dengan yang lain. Mereka punya hubungan batin yang tidak pernah bisa dilepaskan karena kita ini satu anggota tubuh. Saya bisa bayangkan kalau satu tim sepak bola isinya pemain-pemain bintang sepak bola semua, tetapi masing-masing itu membawa egonya sendiri. Masing-masing kepingin menonjolkan dirinya sendiri. Tidak ada kekompakan satu dengan yang lain. Sedangkan tim yang satu lagi, mungkin pemainnya biasa-biasa, tetapi mereka punya visi yang sama. Mereka kompak, mereka menjalin kerjasama yang baik. Kira-kira siapa yang menang? Sudah sering terbukti. Mereka yang kompak, yang ada kesatuan di dalamnya, itulah yang menang. Tuhan membangun gerejanya bukan dengan satu dua orang yang menonjol, yang hebat. Oh, pengkhotbahnya hebat, dananya banyak, gedungnya bagus. Bukan. Gereja bukan dilihat dari banyaknya jumlah orang yang hadir, tidak. Tetapi gereja yang dibangun oleh Yesus adalah gereja yang di dalamnya setiap anggota terikat dengan kasih agape. Bisa menerima satu dengan yang lain. Karena kita semua tidak ada yang sempurna. Siapa di sini yang sempurna? Tidak ada, kan? Seperti kita mau diterima oleh orang lain, demikian pun kita harus bisa menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Visi kerajaan Allah itu disalurkan melalui gereja lokal. Karena apa? Karena tidak mungkin satu Palembang gereja kumpul semua orang percaya. Tidak mungkin, gak ada gedungnya cukup. Itulah sebabnya disebut gereja lokal. Banyak gereja dengan
fungsi masing-masing, tetapi kita harus terikat di dalamnya. Kita MDC tidak berdiri sendiri. Kita mengakui gereja-gereja lain sebagai tubuh Kristus. Makanya kita tergabung di dalam PGI. Makanya kita tergabung di dalam PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Sumatera Selatan, Indonesia. Ya, kita tergabung, tetapi ya kita mengurus bagian kita sendiri. Kita mau setiap orang betul-betul terlibat, setiap orang berfungsi, setiap orang bertumbuh, dan setiap orang berbuah. Dan visi Tuhan itu mau disalurkan melalui gereja lokal, bukan di luar gereja. Yesus datang bukan untuk membangun jaringan rohani, tapi keluarga kerajaan Allah. Tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan satu dengan yang lain. Seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, Billy Graham, bilang begini, saya percaya pada gereja lokal, karena tanpa gereja, pelayanan saya tidak punya rumah bagi murid-murid untuk bertumbuh. Jadi sekali lagi saya ingin setiap saudara mengerti hal ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Yesus tidak membangun pelayanan, tapi Yesus membangun gereja. Yang kedua, gereja bukan tempat untuk mencari hiburan rohani, bukan. Banyak orang, aduh udah capek kerja ya, Senin sampai Sabtu udah capek nih, kita perlu cari hiburan. Tapi kalau di luar nggak rohani. Supaya rohani, cari gereja. Kalau bisa yang pendetanya seperti stand up comedy. Ya, jadi bisa ketawa-ketawa, senang. Tidak, gereja bukan tempat stand up comedy, bukan cari hiburan rohani, tetapi rumah perjanjian, di mana kita sudah berjanji untuk bertemu dengan raja kita, penguasa kita. Seminggu sekali minimal kita akan mengadakan sidang. Makanya gereja itu disebut sidang. Ada gereja namanya sidang jemaat Allah. Kenapa? Karena memang di dalam sebuah pertemuan itu kita sedang bersidang dengan Yesus Raja Gereja, Kepala Gereja. Dia mau menyatakan keinginannya, menyatakan kehendaknya melalui kebenaran firman-Nya, tentu melalui orang-orang yang disuruh oleh Tuhan, yaitu ada rasul, ada gembala, ada nabi, ada penginjil, ada guru. Itu semua memperlengkapi jemaat supaya jemaat tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Menjadi committed member itu berarti kita berkata, Tuhan, aku tidak hanya melayani di sini, tetapi aku hidup untuk membangun tubuh-Mu. Jadi di sini saudara akan membangun tubuh Kristus. Sekali lagi, bukan nggak boleh melayani di luar, tetapi saudara harus tertanam, harus lebih loyal terhadap gereja yang dibangun oleh Yesus. Kita boleh melayani dimanapun, tapi hati kita harus tetap ada di rumah sendiri. Karena rumah inilah yang Tuhan bilang, gereja ini yang Tuhan bilang adalah gerejaku. Amin. Nah, saya ingin panggil saat ini beberapa orang yang sudah mengambil keputusan untuk menjadi committed member. Sebentar. Saya mau panggil Nova, Catherine Nova Limanis. Saya mau panggil Michael Frederick Gunawan, Kevin, saya mau panggil Erwin Haryanto, Erwin Agustinus Haryanto. Saya mau panggil Tanisa Aurelia Mas Hadi. Dan saya mau panggil Ray. Nah, Ray ini namanya panjang. Aku gak apa. Reynaldo. Nah, keenam
teman kita ini mereka akan